Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok E akan menjelaskan materi tentang chapter 23 yaitu Statement of Cash Flow. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Kanya Septiani dengan NPM akhir 131. Kemudian ada Devita Laila Bestiarani dengan NPM akhir 009. Ada Elvira Rosa Diamasita dengan NPM akhir 047. Kemudian ada Gadis Junita Pratiwi dengan NPM akhir 272. Yang pertama, saya akan menjelaskan tujuan utama laporan arus kas. Nah, tujuan utama laporan arus kas adalah untuk menyediakan informasi tentang penerimaan kas dan pembayaran kas perusahaan selama satu periode. Tujuan kedua adalah untuk menyediakan informasi berbasis kas tentang aktivitas, operasi, investasi, dan pendanaan perusahaan. Selanjutnya, kegunaan laporan arus kas yaitu menyediakan informasi untuk membantu investor, kreditor, dan pihak lain menilai hal-hal berikut. Yang pertama, kemampuan entitas untuk menghasilkan arus kas masa depan. Dengan tujuan utama pelaporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang membantu memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan. Yang kedua, kemampuan entitas untuk membayar dividen dan memenuhi kewajiban. Sederhananya, kas sangat penting. Tanpa kas yang memadai, perusahaan itu tidak dapat membayar karyawan, melunasi utang, membayar dividen, atau memperoleh peralatan. Yang ketiga, ada alasan perbedaan antara laba bersih dan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Angka laba bersih penting, yaitu angka ini memberikan informasi tentang kinerja perusahaan dari satu periode ke periode lainnya. Namun, sebagian orang mengkritik laba bersih berbasis akrual karena perusahaan harus membuat estimasi untuk memperolehnya. Selanjutnya, ada transaksi investasi dan pembiayaan tunai dan non-tunai selama periode tersebut. Selain aktivitas operasi, perusahaan melakukan transaksi investasi dan pembiayaan. Aktivitas investasi meliputi pembelian dan penjualan aset selain produk atau layanan perusahaan, sedangkan aktivitas pembiayaan meliputi pinjaman dan pembayaran kembali pinjaman investasi oleh pemilik dan distribusi kepada pemilik. Dengan memeriksa aktivitas investasi dan pembiayaan perusahaan, pembaca laporan keuangan dapat lebih memahami mengapa aset dan liabilitas meningkat atau menurun selama periode tersebut. Selanjutnya, klasifikasi arus kas. Yang pertama, aktivitas operasi bersumber pada semua kegiatan di laporan laba rugi perusahaan, seperti penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa, pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan untuk mengakuisisi inventaris dan biaya. Contohnya seperti penjualan tunai atau kas masuk dan beban tunai atau kas keluar. Selanjutnya yang kedua, aktivitas investasi berkaitan dengan perubahan investasi dan aset tidak lancar lainnya, seperti pemberian dan penagihan pinjaman, perolehan dan pelepasan, serta aset produksi jangka panjang. Contohnya seperti penjualan aset atau kas masuk, penjualan investasi atau kas masuk, pembelian aset atau kas keluar, dan pembelian investasi atau kas keluar. Selanjutnya, yang ketiga, ada aktivitas pendanaan berkaitan dengan perubahan di dalam modal dan utang tidak lancar lainnya, seperti memperoleh uang tunai dari kreditor dan membayar kembali jumlah yang dipinjam, memperoleh modal dari pemilik dan memberi mereka laba atas investasi mereka. Contohnya seperti utang kas masuk, bayaran utang atau kas keluar, pembayaran dividen atau kas keluar, prefer atau kas keluar. Oke, baik, selanjutnya saya akan membahas tentang kas dan setara kas, di mana setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat liquid, yang dimana dapat segera dikonversi menjadi uang tunai dalam jumlah tertentu dan begitu dekat dengan jatuh tempo sehingga tidak menimbulkan resiko perubahan nilai yang signifikan. Misalnya, yaitu dengan akibat perubahan suku bunga.
Namun, secara umumnya, hanya investasi dengan jatuh tempo awal 3 bulan atau kurang yang memenuhi syarat dalam definisi tersebut. Nah, selanjutnya itu ada format laporan arus kas itu ada 2 metode, yang dimana ada metode langsung dan tidak langsung. Dimana metode langsung atau direct method itu adalah metode yang memasukkan semua transaksi yang berhubungan dengan arus kas dari jurnal pemasukan, jurnal pengeluaran, jurnal penyesuaian, jurnal umum, dan petty cash. Nah, kalau untuk metode tidak langsung atau indirect method, itu metode ini dilakukan dengan membandingkan neraca tahun sebelumnya atau periode sebelumnya dengan tahun yang sedang dikerjakan atau periode yang sedang berjalan. Nah, itu biasanya dengan cara membuat mutasi. Nah, rumus untuk metode ini yaitu saldo normal akun di debit jika mengalami kenaikan maka mutasinya akan minus, jika mengalami penurunan maka mutasinya akan plus. Nah, selanjutnya itu informasi untuk menyiapkan laporan arus kas biasanya berasal dari 3 sumber, yaitu yang pertama, sumber pertama itu ada laporan posisi keuangan komparatif, di mana dia memberikan jumlah perubahan aset, kewajiban, dan ekuitas dari awal hingga akhir periodenya. Nah, yang kedua itu data laporan laba rugi saat ini, di mana biasanya untuk membantu menentukan jumlah kas bersih yang disediakan atau digunakan oleh operasi selama periode tersebut. Nah, untuk yang terakhir, yang ketiga itu data transaksi terpilih dari buku besar, di mana biasanya data transaksi ini memberikan informasi rincian tambahan yang diperlukan untuk menentukan bagaimana perusahaan menyediakan atau menggunakan kas selama periode tersebut. Nah, untuk mempersiapkan laporan sendiri, yang ada dari sumber itu ada 3 cara, di mana yang pertama itu menentukan perubahan kasnya. Nah, di mana perubahan dapat dihitung dengan mudah dari perbedaan antara saldo kas awal dan akhir dari pemeriksaan laporan perbandingan posisi keuangannya. Yang kedua itu menentukan arus kas bersih dari aktivitas operasinya, di mana prosedur tersebut tuh jadi prosedur tersebut itu melibatkan analisis tidak hanya laporan laba rugi tahun berjalan, tapi laba rugi komparatifnya yang buat perbandingannya, di mana laporan posisi keuangan serta data transaksi terpilihnya. Nah, yang terakhir itu yang ketiga, yaitu menentukan arus kas bersih dari aktivitas investasi dan pendanaannya, di mana sebuah perusahaan harus menganalisis semua perubahan lain dalam laporan posisi keuangan untuk menentukan dampak pada kas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal dari direct method dalam penyusunan laporan arus kas. Di sebelah kiri itu ada soalnya atau yang telah diketahui, yaitu dari PT Agung Jaya. Ada saldo kas kecil awal 1 Januari 2010 itu sebesar 91.886.250. Kemudian ada saldo kas dan kas kecil 31 Desember 2010 itu ada 256.706.250 rupiah. Kemudian ada informasi-informasi seperti cash receipt from customer sebesar 313.500 juta dari jurnal pemasukan. Kemudian ada cash receipt from allowance for doubtful debt sebesar 7.200.000 dari jurnal pemasukan. Kemudian ada cash receipt from refill petty cash sebesar 7.500.000 dari jurnal pengeluaran kas. Kemudian ada cash receipt from interest revenue sebesar 5.070.000 dari jurnal penyesuaian. Kemudian ada cash payment from wages and salaries expense sebesar 2.500.000 dari jurnal pengeluaran kas. Kemudian ada cash payment from supplier sebesar 355.300.000 rupiah
dari jurnal pengeluaran kas. Kemudian ada kas payment from PPh pasal 25 itu sebesar 1.500.000, itu juga dari jurnal pengeluaran kas. Kemudian ada from refill petty cash sebesar 7.500.000 dari jurnal pengeluaran kas. Kemudian ada kas payment from PPN sebesar 1.500.000 dari jurnal pengeluaran kas. Kemudian ada cash payment from petty cash 2.350.000 itu dari kolom petty cash. Kemudian ada cash payment from Bank Permata Loan sebesar 19 juta itu dari jurnal pengeluaran kas. Kemudian yang terakhir ada cash payment from dividend sebesar 45 juta dari jurnal pengeluaran kas. Nah, di sebelah kanannya itu adalah statement of cash flow yang menggunakan direct method dari PT Agung Jaya. Bisa dilihat untuk cash reserve-nya sendiri itu menghasilkan jumlah yaitu 599.470.000. Kemudian cash payment-nya menghasilkan 370.650.000. Nah, cash reserve dan cash payment itu tadi itu didapat dari cash flow from operating activities dan dikurangi sehingga menghasilkan total cash flow from operating activities itu sebesar 228.820.000. Kemudian cash flow from investing activities itu tidak ada. Kemudian ada cash flow from financing activities, itu cash reserve-nya nggak ada, tapi ada cash payment-nya, yaitu cash payment from Bank Permata Loan dan cash payment from dividend. Totalnya itu 64 juta. Itu dikurangi dengan ini yang 228.820 ini, sehingga menghasilkan increase atau kenaikan pada kas sebesar 164.820.000. Kemudian kan saldo awalnya itu 91.886.250 udah diketahui di sebelah kiri. Kemudian dijumlahkan sehingga menghasilkan 256.706.250. Sehingga saldo di laporan arus kas dengan saldo yang diketahui pada soal sudah balance, maka penyusunan laporan arus kasnya telah selesai. Baik, selanjutnya itu kita akan membahas contoh soal indirect method atau metode tidak langsung dalam penyusunan laporan arus kas. Diketahui PT Joko Tingkir, PT ini tuh mempunyai net income sebesar 1.286.063.317. Kemudian ada post closing trial balance atau neraca pada tahun 2020 dan 2021. Jadi di dalam metode tidak langsung ini kita membandingkan post closing trial balance antara tahun 2020 dan 2021. Apakah akun-akun itu mengalami kenaikan atau penurunan. Yang pertama itu cash in bank dan petty cash itu tidak usah ada mutasinya. Kemudian masuk ke akun receivable. Nah, pada tahun 2020 ke 2021 akun receivable ini tuh mengalami kenaikan, sehingga selisihnya itu 86.175.000. Kenapa di minus? Karena ketika saldo akun yang saldo normalnya di debit mengalami kenaikan, maka dimutasinya itu di minus. Kalau saldo debit mengalami penurunan, maka mutasinya itu plus ya, itu ditambah. Nah, kurang lebih seperti itu, bisa dilihat sendiri untuk mutasinya seperti pada gambar. Kemudian setelah kita membuat mutasinya, kita masukkan ke dalam laporan arus kasnya. Yang pertama kita taruh jumlah net income-nya tadi yang sudah diketahui tadi sebesar 1.286.063.317. Kemudian cash flow from operating activities. Jadi kalau di sini tuh semua akun itu masuk ke operating activities kecuali akun Bank SMK Loan dan dividen, karena akun Bank SMK Loan dan dividen itu masuk di aktivitas financing. Jadi kalau mutasinya tadi tinggal dipindahkan, kalau negatif, kalau positif. Kemudian dijumlah. Kemudian total cash flow from operating activities itu sebesar 66.574.370. Nah, itu dikurangi. Bukan dikurangi, ini sebagai pengurang untuk 1 miliar ini sehingga menghasilkan 1.219.488.947.
Kemudian dari cash flow from investing nggak ada. Kemudian cash flow from financing itu ada yang tadi, yaitu sebesar 319 juta. Nah, itu sebagai pengurang dari 1.219 ini, sehingga menghasilkan kenaikan pada kas sebesar 900.488.947. Dan ada cash at beginning of year, itu bisa dilihat dari jumlah saldo kas in bank dan petty cash di tahun 2020. Itu untuk cash at beginningnya, kemudian dijumlahkan sehingga menghasilkan 1.775.088.517. Nah, jumlah ini tuh bakalan sama saldo kas di tahun 2021. Jumlah saldo kas cash in bank dan petty cash-nya. Selanjutnya yaitu masalah khusus dalam penyusunan pernyataan. Ada beberapa masalah dalam penyusunan pernyataan, yaitu yang pertama, penyesuaian laba bersih. Masalah penyusunan yang kedua yaitu piutang usaha atau piutang bersih. Kemudian yang ketiga ada perubahan modal kerja lainnya. Perubahan modal kerja meskipun mempengaruhi kas, itu tidak mempengaruhi laba bersih, seperti pembelian ekuitas non perdagangan jangka pendek, penerbitan wesel bayar non dagang jangka pendek yang dibayarkan dengan uang tunai, dan uang utang dividen tunai. Kemudian masalah yang keempat ada kerugian bersih. Dan yang kelima ada pengungkapan. Ada beberapa transaksi non tunai yang umum yang harus dilaporkan atau diungkapkan oleh perusahaan, yaitu akuisisi aset dengan menanggung kewajiban termasuk kewajiban sewa atau dengan menerbitkan ekuitas sekuritas. Kemudian pertukaran aset non moneter, pembiayaan kembali utang jangka panjang, konversi saham utang atau saham preferen menjadi saham biasa, dan penerbitan surat berharga ekuitas untuk melunasi utang. Materi yang terakhir yaitu penggunaan lembar kerja. Ada 3 hal penting dalam menggunakan lembar kerja, yaitu yang pertama, memasukkan akun laporan posisi keuangan dan saldo awal dan akhir di bagian akun laporan posisi keuangan. Yang kedua yaitu memasukkan data yang menjelaskan perubahan dalam akun laporan posisi keuangan dan pengaruhnya terhadap laporan arus kas di kolom rekonsiliasi lembar kerja. Dan yang terakhir yaitu memasukkan kenaikan atau penurunan kas pada baris kas dan di bagian bawah lembar kerja. Entry ini akan memungkinkan total kolom rekonsiliasi menjadi sesuai.